Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua ya. Menjelang UTS yang direncanakan tanggal 17 kalau nggak salah ya. Minggu depan ya kalau nggak salah, minggu depan sudah mulai hari tenang ya, atau minggu tenang, di mana nanti akan diisi pertemuan-pertemuan atau ketika ada pertemuan tambahan ya diisi. Nah, menjelang UTS, di pertemuan terakhir menjelang UTS, saya akan coba jelaskan tentang produk RPL ya. Nah, sebenarnya produk RPL atau produk rekayasa perangkat lunak itu diawali ya, itu melalui tahap pengembangan atau yang kita kenal dengan Software Development Life Cycle ya, atau SDLC ya. Nah, di mana ada beberapa jenis SDLC ya, atau siklus hidup SDLC itu sendiri. Ada waterfall model ya, atau model waterfall, kemudian V model, kemudian spiral model, foundation model, dan prototyping model ya, atau model-model di dalam siklus hidup RPL ya. Nah, jadi sebelum Anda mengembangkan satu RPL ya, kita bisa menggunakan model-model pengembangan RPL yang akan kita gunakan ya. Misalkan Anda menggunakan waterfall model lah, atau V model, spiral model, dan sebagainya ya. Nah, di sini kita akan coba bahas sedikit ya tentang waterfall nanti ya, di waterfall model ya, di slide ini ya. Jadi sebelumnya kita coba bahas bagaimana seharusnya diterapkan RPL ya. Nah, melihat dari ini ya, kita harus tahu cakupan RPL itu sampai mana ya. Cakupan RPL itu apa aja ya. Nah, sehingga nanti ketika kita mengembangkan software ya, atau produk ya, kita harus bisa melihat kondisi apakah itu rekayasa yang hanya menghasilkan program saja, atau bentuk dokumennya ada atau tidak ya, kemudian data ada tidak ya. Jadi cakupan RPL ini sendiri ya, produk software itu yang jelas ada program, ada dokumen, ada data ya. Program itu berkaitan dengan aplikasi atau software ya. Kemudian dokumen itu berkaitan dengan sebelum ya, sebelum dan sesudah, kemudian juga pada saat penerapan ya. Kemudian data ya, karena yang akan diolah adalah data ya. Kemudian proses bagaimana membangun perangkat lunak ya. Nah, proses membangun perangkat lunak ini sendiri tidak lepas dari manajemen proses dan technical proses ya. Nah, di manajemen proses itu seperti apa, technical proses itu seperti apa. Nah, pada konsep technical proses ya, pada konsep technical proses itu digambarkan sebagai metode yang akan diterapkan dalam tahap tertentu dari SDLC ini sendiri ya. Dari di SDLC sendiri adalah ada teknik dan proses ya, digambar sebagai metode yang akan diterapkan dalam tahap tertentu ya. Pertama di sini yang jelas ada analisa metode ya, atau metode analisa. Kemudian desain metodenya, programming metode, dan testing metode ya. Nah, ini dalam konsep technical prosesnya ya. Jadi ada 4 bagian atau 4 ya, metode atau 4 tahap ya. Yang jelas dari hasil analisa, kemudian mulai desain, mulai coding, dan di akhir adalah mulai testingnya ya. Nah, metode teknis ini yang memunculkan paradigma seperti berorientasi terstruktur, objek, dan aspek, dan lain-lain ya. Jadi ketika kita akan mengembangkan perangkat lunak itu tidak lepas dari yang jelas analisa ya. Ketika Anda membuat sebuah software itu diawali dari sebuah analisa. Maka kalau skripsi itu kan ada
analisa sistem lama ya, kemudian ada analisa keluaran, analisa prosesnya ya, analisa masukannya ya. Jadi tahap awalnya itu analisa ini sendiri sangat membantu ketika mulai membuat satu desain ya. Kemudian desainnya ya, desain untuk tampilannya dan seterusnya itu pada tahap metode desainnya. Kemudian baru implementasi dan testingnya ya. Nah, metode ini sendiri ya tidak lepas ketika kita mengembangkan perangkat lunak. Gak mungkin ketika kita mengembangkan perangkat lunak tidak melalui tahap ini. Analisa pasti terjadi ya, desain pun dilakukan dan juga uji coba ya atau testingnya ya. Nah, ini pada technical prosesnya. Nah, melihat dari technical proses ini ya, secara tidak langsung akan muncul paradigma sebenarnya RPL kita berorientasi pada struktur atau objek atau aspek ya dan lain-lainnya. Nah, ini dasar dari ketika kita mengembangkan perangkat lunak ya. Apakah berorientasi pada struktur, berorientasi pada objek, atau berorientasi pada aspek ya. Tergantung nanti hasil dari keempat tahap itu sendiri ya. Nah, tahap ini sendiri keempat tahap itu sendiri itu sudah harus seperti itu ya, tidak boleh dibolak-balik ya. Testing itu kan misalkan testing diletakkan paling atas ya, analisa diletakkan paling bawah. Nah, itu enggak seperti itu. Kalau kalau testing diletakkan di atas lah, apa yang kita tes ya. Padahal testing itu sendiri adalah menguji coba dari aplikasi yang telah terbentuk atau software yang telah terbentuk. Nah, kemudian kapan diterapkan RPL? Nah, setelah ada testing dan seterusnya, terus langsung pada konsep penerapannya. Nah, penerapan ini sendiri ada 4 ya. Jadi pre-project ya, kemudian project initiation ya, kemudian project liaison dan software delivery and maintenance ya. Jadi pre-project ini sendiri ya, kemudian project initiation dan project realization, realization ya, kemudian software delivery dan maintenance. Ini tahap atau sebenarnya RPL itu diterapkan ya. Nah, kemudian siapa saja yang terlibat dalam rekayasa perangkat lunak ya. Nah, ketika kita ditempatkan dalam satu instansi yang mengembangkan atau instansi yang memproduksi perangkat lunak, nah ini nggak lepas dari keterlibatan peranan-peranan dari instansi lainnya ya, atau istilahnya dari pegawai lainnya ya. Contoh di sini yang terlibat manajer ya. Nah, manajer yang terlibat dalam pengembangan perangkat lunak itu ada yang jelas project manager ya. Kemudian konfigurasi manager, ada quality assurance manager ya. Kemudian software developernya ada analis ya. Kemudian desain programmer ya. Spotnya ya, ini spotnya itu ada administration ya. Kemudian technical spot of customer helpdesk ya, kemudian welfare atau kesejahteraan ya. Jadi ini orang-orang yang terlibat ya, atau pekerjaan-pekerjaan yang terlibat dalam pengembangan perangkat lunak ya. Project manager ya, kemudian di manager ya, tingkat manager itu ada project manager, ada configuration, ada quality assurance ya, manager ya. Kemudian di software development ya, itu ada seorang analis, designer, kemudian programming ya. Spotnya ya itu ada administration, ada technical spot ya, kemudian ada kesejahteraan atau welfare-nya ya. Nah, ini orang-orang yang terlibat dalam pengembangan perangkat lunak ya. Nah, tanggung jawab profesional atau dan etisnya ya. Jadi ini pun diatur ya pada konsep pengembangan perangkat lunak ya. Jadi ada tanggung jawab profesional dan etisnya. Yang pertama, RPL melibatkan tanggung jawab yang lebih besar dari sekedar penerapan keahlian teknisnya ya. Kemudian rekayasa perangkat lunak
harus berlaku secara jujur ya, atau rekayasawan ya, perangkat lunak harus berlaku secara jujur dan etis jika ingin dihargai sebagai profesional ya. Kemudian perilaku etis lebih dari sekedar menunjang atau menjunjung tinggi hukum ya. Jadi konsep-konsep ketika kita mengembangkan perangkat lunak gak lepas dari tanggung jawab dan etis ini ya. Tanggung jawab pertama ya melibatkan tanggung jawab yang lebih besar dari sekedar penerapan keahlian teknisnya ya. Ya ketika ditempatkan atau Anda diterapkan atau ditempatkan dari seorang analis ya, itu kan pasti bukan hanya sekedar hasil analisisnya ya. Jadi keahlian teknis itu bukan hanya hal yang paling terdepan, tapi di sini tentang etika profesionalnya yang dituntut ya. Misalkan contoh, ketika Anda diberi tanggung jawab pekerjaan, misalkan Anda disuruh melakukan analisa ya. Analisa itu sendiri membutuhkan misalkan 2 minggu ya. Nah, ketika 2 minggu lebih itu sendiri 2 minggu Anda kerjakan tidak selesai ya. Nah, itu kan sudah istilahnya sudah menyalahi aturan ya, atau pertanggungjawaban nggak bisa dipertanggungjawabkan ya, sehingga akan menurunkan grade Anda sebagai seorang analis ya. Nah, begitu juga seorang rekayasawan ya, perangkat lunak harus berlaku secara jujur dan etis ya, jika ingin dihargai sebagai profesionalnya. Kemudian perilaku etis lebih dari sekedar menjunjung tinggi hukum ya. Walaupun kita sudah ada hukum ya, tapi jangan menjadi satu alasan. Misalkan ketika tidak ada hukum Anda tidak perilaku etisnya berkurang. Misalkan seperti itu enggak seperti itu. Jadi ketika Anda dijadikan seorang rekayasawan ya, hal ini enggak usah melihat dari segi hukum. Bolehlah kita melihat dari segi hukumnya ya, tapi sebenarnya etisnya kita terhadap rekayasa perangkat lunak yang akan kita kembangkan. Kemudian tanggung jawab profesional yang pertama ya jelas kerahasiaan ya. Pembuat rekayasa perangkat lunak atau rekayasawan ya harus menghargai kerahasiaan pegawai atau kliennya ya. Kemudian kompeten ya. Rekayasawan tidak boleh memberi gambaran yang salah tentang tingkat kompetensinya ya. Mereka tidak boleh secara sadar menerima pekerjaan di luar kompetensinya. Paham nggak? Dalam artian gini, ketika Anda di situ hanya seorang analis ya, ya udah Anda terima, kemudian disuruh ya akan menjadi seorang programmer, jangan diterima ya, karena kompetensinya beda ya. Ketika Anda kompetensinya di analis ya, jangan menerima kompetensi lain seperti di desainernya ya, kemudian di programmingnya dan sebagainya ya. Keahlian Anda di bidang itu. Maka secara tidak langsung sebenarnya ketika pengembangan perangkat lunak itu sendiri ya, atau jurusan komputer ya, terutama jurusan komputer itu tidak harus menjadi seorang programmer ya. Anda bisa menjadi desainernya, Anda bisa menjadi testernya ya. Kemudian Anda juga bisa menjadi programmernya ya, analisanya ya. Jadi ada pekerjaan yang menganalisa ya. Kalau perusahaan besar pasti itu tidak hanya dikerjakan dalam satu orang. Nah, kemudian beralih pada CAS ya, Computer Aided Software Engineering ya. Nah, perangkat lunak sistem yang dimaksudkan untuk memberikan dukungan otomatis untuk kegiatan proses perangkat lunak ya. Nah, CAS ini ya, atau CAS sistem sering digunakan untuk mendukung metode ya. Nah, di sini ada uppercase ya. Uppercase ini apa? Ya tool ya, atau alat atau kakas ya, untuk mendukung proses kegiatan awal penggalian kebutuhan ya, yaitu analisa dan desain ya. Kemudian lowercase ya, alat untuk mendukung kegiatan berikutnya seperti program ya, debugging dan pengujian ya.
Nah, ini pada cache-nya ya. Jadi ada komponen cache ini sendiri ya, atau computer aided software engineering ya. Di cache ini sendiri ada upper cache dan lower cache ya. Upper cache itu sendiri adalah alat ya untuk mendukung proses kegiatan awal penggalian kebutuhan ya. Nah, di sini proses analisa dan proses desain ya, alatnya ya. Itu harus ada ya, harus Anda siapkan. Pasti ketika perusahaan besar sudah ada persiapan untuk itu. Kemudian ada lower cache ya. Nah, ini alat untuk mendukung kegiatan berikutnya ya, seperti programmer ya, debugging dan pengujian ya. Kemudian pada penggunaan cache tool-nya ya. Cache tool ini sendiri kaitannya misalkan cache tool pada graphic editor ya, itu untuk membuat model sistemnya ya, kemudian data dictionary-nya ya, mengatur unit-unit project ya, GUI-nya ya, GUI builder-nya ya, mengkonstruksi antarmuka pemakai ya, debugger-nya mencari kesalahan yang mungkin terjadi ya, kemudian ada automate translator-nya, pembangkit shortcut program otomatis, kompilatornya ya, kemudian ada instalator kitnya ya. Jadi ini hal-hal yang dibutuhkan pada pengembangan perangkat lunak ya, atau cache-nya ya. Itu ada graphic editornya ya. Kemudian apa sih dibutuhkan ketika graphic editor ya. Kemudian juga ada data dictionary-nya ya, sampai dengan instalator kitnya ya, atau membuat file instalasi atau setupnya ya. Nah, ini cache yang ada di dalam pengembangan perangkat lunak ya. Jadi kebutuhan pendukung ya, kebutuhan pendukung ketika ingin mengembangkan perangkat lunak. Kemudian berikutnya ya, apa atribut perangkat lunak yang baik ya. Nah, atribut perangkat lunak yang baik ya, perangkat lunak itu harus memberikan fungsi yang diperlukan dan kinerja bagi pengguna dan harus dipertahankan ya. Kemudian diandalkan dan dapat diterima. Ini atribut perangkat lunak yang baik ya. Jadi perangkat lunak itu harus memberikan fungsi ya yang diperlukan dan kinerja bagi pengguna dan harus dipertahankan, diandalkan dan dapat diterima ya. Yang pertama, pada mudah dipelihara atau dirawat ya. Software harus berevaluasi untuk memenuhi perubahan kebutuhan ya. Dependability ya, dapat diandalkan. Software harus dapat dipercaya ya. Efisiensi ya, daya guna ya. Efisien dalam penggunaan sumber daya sistem, memori, hardware, listrik dan lain-lainnya. Kemudian acceptability ya, dapat diterima ya. Jadi perangkat lunak harus diterima oleh pengguna seperti yang pernah dirancang. Ini berarti harus bisa dimengerti, digunakan dan kompatibel dengan sistem lain. Ini hal-hal yang perlu yang Anda perhatikan pada konsep atribut perangkat lunak yang baik ya. Yang jelas harus mudah dipelihara ya, dapat diandalkan, daya guna ya, atau efisien ya, kemudian juga dapat diterima ya. Nah, ini yang perlu Anda ketahui ya, bahwa ketika pengembangan perangkat lunak itu tidak lepas dari tantangan utama yang dihadapi RPL. Nah, tantangan utama yang mungkin muncul yaitu keberagaman ya, mengembangkan teknik untuk membangun perangkat lunak yang dapat mengatasi perbedaan platform dan lingkungan eksekusi ya. Nah, ini harus Anda pertimbangkan ya. Jadi ketika mengembangkan perangkat lunak, Anda pun harus mempertimbangkan platformnya ya. Sebenarnya perangkat lunak yang saya kembangkan itu bisa dioperasikan di apa, di jenis komputer seperti apa dan seterusnya ya. Platformnya pun harus benar-benar Anda pahami ya. Kemudian delivery-nya ya, pengirimannya ya, mengembangkan teknik yang mengakibatkan pengiriman perangkat lunak lebih cepat ya. Nah, itu harus Anda pahami. Kemudian kepercayaan atau trust ya, mengembangkan teknik
yang menunjukkan bahwa perangkat lunak dapat dipercaya oleh para pengguna. Nah, ini hal-hal yang penting ya, atau hal-hal atau tantangan yang akan dihadapi ketika kita mengembangkan perangkat lunak ya. Ada kepercayaan, kemudian delivery datanya ya dari perangkat lunak itu sendiri, kemudian keberagamannya ya. Apakah sistem itu bisa dioperasikan di A, di B, atau di C ya. Nah, itu harus Anda pikirkan ya ketika mengembangkan sebuah perangkat lunak. Kemudian model proses perangkat lunak ya. Nah, apa sih model proses perangkat lunak ya? Model proses perangkat lunak itu sendiri adalah satu representasi proses perangkat lunak yang sederhana ya, atau disederhanakan ya. Dipresentasikan dari perspektif khusus ya. Contohnya perspektif proses ya. Alur kerja ya, baris kegiatan ya, kemudian alur datanya ya, alur informasinya, kemudian peran atau aksi, siapa yang melakukan. Nah, perspektif ini sendiri yang jelas alur kerjanya, barisan kegiatannya itu apa aja ya, kemudian juga alur datanya itu seperti apa ya. Nah, itu bisa digambarkan dengan menggunakan flowchart kayak ya, atau flow of document ya, itu kan ada kan. Kemudian juga kalau alur data dan sebagainya ya, kemudian siapa yang melakukan ya, siapa yang melakukan apa ya. Misalkan hak akses, berkaitan dengan hak akses ya, jika A itu kasir ya, yang melakukan kasir, apa yang bisa dilakukan oleh kasir. Nah, peranannya harus jelas ya. Berikutnya seperti apa yang baru pertama saya singgung ya, bahwa SDLC ini sendiri ya, atau software development life cycle, itu ada proses generik ya. Proses generik itu sendiri pada spesifikasi apakah yang harus dilakukan oleh perangkat lunak dan batasan atau kendala pengembangan. Kemudian ada pengembangan, proses memproduksi sistem perangkat lunak ya, validasi dan evolusi. Nah, di proses pengembangan produksi sistem perangkat lunak, kemudian validasi, pengujian perangkat lunak terhadap keinginan pengguna ya. Kemudian evolusi ya, perubahan perangkat lunak berdasarkan perubahan keinginan. Nah, itu proses generiknya atau proses dibuatnya ya. Nah, proses perangkat lunak ya biasanya spesifikasi tidak lengkap ya, atau menyimpang dari biasanya ya, anomalous ya. Kemudian lebih menghilangkan perbedaan sampai spesifikasi desain dan manufaktur ya. Tidak dalam bentuk fisik untuk menguji sistem ya. Software tidak bisa wear out ya. Maintenance bukan berarti menggantikan komponen ya. Itu pada proses perangkat lunaknya. Nah, model yang digunakan yang seperti itu saya jelaskan tadi ya. Nah, ada beberapa jenis model pengembangan perangkat lunak ya. Yang pertama model waterfall ya, model prototyping, model evolutionary, dan model spiral dan race based development ya. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah model waterfall. Jadi kalau kita melihat dari konsep model waterfall ya, atau air terjun ya, ketika sistem itu sudah siap atau sudah bisa kita jual ya, itu harus melalui tahap ini ya, kalau kita menggunakan model ini sendiri. Jadi model pengembangan sistem itu sendiri dari mulai requirement definition ya, kemudian ada system and software design ya, ada implementation and unit testingnya, kemudian ada integration and system testingnya, sampai dengan operational and maintenance ya. Jadi konsep awal itu sendiri requirement definition ya. Nah, di sini tahap melakukan proses analisa ya. Kemudian berikutnya system and software design. Tahap untuk pengembangan berikutnya adalah mendesain.
Nah, setelah masuk pada konsep tahap desain, setelah desain itu implementasi ya. Jadi implementasi ini sendiri istilahnya yaitu pada konsep codingnya. Ya, bagaimana setelah hasil desainnya kemudian implementasi dalam codingnya, kemudian masuk pada testernya. Tester itu testingnya. Jadi bagaimana, apakah sesuai dengan apa yang ada dari hasil analisanya ya. Kemudian hasil analisanya kemudian diimplementasikan ke dalam desain, apakah sudah sesuai dengan implementasi desainnya. Nah, ini lihat untuk panahnya ya. Jadi dari proses requirementnya termasuk pada konsep ini ya, system and software development, kemudian pada implementation and unit testing, integration and system sampai operasinya. Nah, ini perhatikan yang ini. Ketika proses operation and maintenance-nya ya, ini bisa terlihat. Misalkan ada hal yang perlu dilakukan ulang di mananya. Nah, kalau misalkan dia tahap awalnya pada konsep analisa ya, berarti dia akan balik lagi. Nah, ketika pada proses desainnya ya, apakah sudah sesuai belum, dia akan balik lagi sampai dengan ini. Apakah hanya pada integration and system testingnya? Ya, jadi perhatikan untuk desain gambarnya ya, panah-panahnya ya. Jadi prosesnya dari awal ya, turun ke bawah, turun lagi, turun lagi, turun lagi. Nah, setelah ini sendiri kan operation and maintenance itu ada misalkan ada kesalahan ya. Kesalahan itu letaknya di mana? Misalkan di konsep analisanya. Nah, ketika konsep analisanya diserahkan ke sini. Tapi ini prosesnya akan turun lagi. Karena analisanya berubah ya. Kemudian proses selanjutnya misalkan pada konsep desain ya. Nah, proses desainnya analisa sudah oke, ternyata ada keliruan di sini. Dia turun lagi. Begitu juga selanjutnya ya. Nah, ini proses model waterfall ya. Nah, model waterfall ini sendiri ya, requirement, analisa dan definition ya, pembentukan kebutuhan ya. Nah, kemudian system and software design ya, mengubah kebutuhan menjadi bentuk ya, karakteristik yang dimengerti perangkat lunak. Implementation and unit testing, penulisan program. Kemudian baru integration and system testing, memeriksa program, mencari kesalahan ya. Kemudian tahap terakhir itu operation and maintenance, pemeliharaan sistem, menambahkan fungsi ya. Jadi tadi yang gambaran ini ya, ketika perlu penambahan misalnya di proses requirementnya atau analisanya ya, berarti dia harus tambahkan di sini, tapi harus tahap ulang lagi. Itu waterfall, jadi lingkaran ya, seperti istilahnya letak kesalahannya atau perlu dirubahnya di mana ya, misalkan di sini ya, di system and software design ya, berarti langsung ke sini, bukan ke sini. Sini turun ke sini dan seterusnya. Nah, ini proses waterfall ya. Nah, problem model waterfall ya. Jadi setiap model itu pasti ada masalah ya. Nah, masalah yang ada di waterfall ya, jarang sekali proyek yang prosesnya bisa dilakukan secara sekuensial ya. Kemudian sukar bagi customer untuk secara eksplisit mengemukakan semua kebutuhannya. Kemudian customer harus sabar karena tahapnya jelas ya. Kemudian developer sering menunda pekerjaannya, anggota tim harus menunggu anggota lain menyelesaikan tugas. Ini problemnya. Karena apa? Karena emang timnya beda-beda ya. Timnya beda-beda. Ini trouble yang banyak dihadapi. Kemudian dari satu tahap itu kan memerlukan waktu ya, sehingga customer akan harus sabar menunggu ya. Nah, itu salah satu model dalam pengembangan perangkat lunak ya, atau SDLC, Software Development Life Cycle. Jadi intinya bahwa perangkat lunak itu sendiri tidak lepas dari bagaimana tahap awal sampai tahap akhir sehingga aplikasi itu bisa dimanfaatkan dan bisa dioperasikan ya. Perlu ada tahap-tahapnya ya.
Maka kalau kita skripsi itu sendiri sebenarnya tahap testernya ya, testingnya, testing aplikasi Anda itu apakah berjalan dengan baik atau tidak ya. Nah sehingga terkadang ketika skripsi itu aplikasinya ada yang kurang dan sebagainya, biasanya akan ditambahkan selanjutnya ya. Nah itu dari saya untuk pertemuan kali ini ya. Nah kemudian untuk UTS nanti saya coba akan tembuskan di WA grup ya. Saya informasikan di WA grup apa yang akan atau tugas apa yang harus Anda kerjakan ya. Karena kita offline ya, tapi untuk saya offline-nya itu dikerjakan secara kelompok nanti. Nah, untuk soalnya nanti saya informasikan selanjutnya. Saya kira itu dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.